Halo adik-adik, apa kabar? Sudah duduk manis. Bagus, duduk yang manis dan rapi. Karena kita bersama-sama mau menghadap Tuhan hari ini. Walaupun kita di rumah, kita harus memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak senang loh hari ini bisa menyapa adik-adik. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi kita bisa beribadah bersama hari ini. Mungkin akhir-akhir ini adik-adik merasa jenuh dan bosan di rumah karena tidak bisa pergi-pergi. Tetapi ingatlah, kita semua harus tetap bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Jadi adik-adik, isilah hati kita dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, salah satunya adik-adik juga bisa bernyanyi loh di rumah untuk mengisi hati adik-adik dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menaikkan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh berkumpul. Walaupun tempat kami berbeda, tapi kami yakin Tuhan, kami satu di dalam Engkau dan kami mau sungguh-sungguh beribadah. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan berkat dan sukacita buat kami. Kami mau terus memuji Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan juga sudah berdoa untuk mengawali ibadah kita hari ini. Apakah adik-adik masih semangat? Puji Tuhan, kakak yakin sukacita dari Tuhan Yesus masih ada di dalam hati adik-adik semua. Nah, sekali lagi kita menaikkan pujian bersama-sama adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan
acara sekolah minggu kita khusus memperingati Pentakosta. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu Pentakosta? Benar, pintar. Sebagian adik-adik mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang Pentakosta. Ternyata ada adik-adik yang lain yang belum tahu loh. Gak apa-apa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Nunu tentang apa itu Pentakosta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita menyiapkan hati kita akan menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Engkau menolong kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan tenang dan kami dapat mengerti firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat. Ceria amat hari ini. Iya dong, Kak. Kak, itu ada api di kepala Kakak. Nanti kebakaran, Kak. Nggak apa-apa, Selamat. Ini bukan api sungguhan kok. Ini cuma headband aja. Hari ini kan kita memperingati Pentakosta. Kamu inget nggak apa itu Pentakosta? Hari Pentakosta. Apa ya? Aku lupa ingat sih, Kak. Nggak inget kamu ya? Itu bukan sih, Kak, yang murid-murid Tuhan Yesus kepalanya ada apinya, terus mereka bisa ngomong Kamu ngomong apa sih, Slamet? Bener kan, Kak? Mereka bisa ngomong Iya bener. Tadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, para murid Tuhan Yesus itu berkumpul di sebuah tempat. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama di sana. Nah, hari itu
ada banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk pesta panen raya. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada saat itu, tiba-tiba di dalam ruangan tempat para murid berkumpul terdengar suara angin kencang. Hush, hush, hush. Tapi gak ada yang bergerak satupun. Padahal para murid itu kan ada di dalam ruangan. Dan tiba-tiba di atas kepala para murid Tuhan Yesus ada lidah-lidah api. Dan mereka bisa ngomong berbagai macam bahasa. Banyak orang yang ada di situ heran kenapa mereka bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh para murid Tuhan Yesus dalam bahasa mereka. Lalu Bapak Petrus maju ke depan dan dia dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang ada saat itu. Dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, Kak, aku mau juga dong menerima Roh Kudus. Selamat, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kamu. Juga dalam diri adik-adik semua. Masa sih, Kak? Mana buktinya? Buktinya, kalau Roh Kudus ada di dalam diri Selamat juga adik-adik semua, misalnya kayak gini. Kalau adik-adik mau berbuat dosa, atau adik-adik mau berbuat nakal, kemudian di dalam hati kita ada yang ngomong, jangan nakal dong, jangan berbohong, jangan mencontek. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, supaya kita tetap jadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Yang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui perilaku kita sehari-hari. Roh Kudus itu selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu yang menolong kita dan membuat kita berani untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Sama seperti yang dilakukan Bapak Petrus. Oh gitu ya. Berarti Roh Kudus ada di dalam aku dong. Dan semua teman-temanku, teman-teman sekolah minggu buaran juga. Iya, betul Selamat. Dan adik-adik semua. Aku harus jadi murid Tuhan Yesus yang baik dong, Kak. Semakin baik lagi. Benar gak teman-teman? Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama kita, menolong dan menjagai kita, teman-teman. 100 buat Selamat. Nah, sekarang Kak Nunu punya sesuatu supaya Selamat selalu ingat nih. Dipakai supaya ingat bahwa Asik, ada Roh Kudus. Aku dapat. Teman-teman yang di rumah gak dapet. Gak boleh gitu Selamat. Adik-adik yang di rumah, setelah sekolah minggu ini, adik-adik juga bisa membuat seperti ini. Gimana caranya? Yuk, kita lihat caranya bersama Kak Me. Kita panggil yuk, Kak Me. Kak Me. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nunu tentang Pentakosta, sekarang kita mau buat ikat kepala dengan hiasan lidah api seperti ini. Kakak pakai ya. Nah, untuk membuat ikat kepala seperti ini, kakak menggunakan satu lembar kertas bekas promo dari salah satu toko atau supermarket, kertas putih untuk membuat lidah apinya, gunting, penggaris, pensil, lem, spidol, dan pensil warna. Kita buat kepalanya dulu ya adik-adik. Kita ambil kertas bekas brosur ini, kita lipat dua, kemudian kita gunting.
masing-masing bagian kita lipat 2 lagi. Setelah itu 2 kertas ini kita sambung adik-adik. Ikat kepalanya sudah jadi ini. Untuk panjangnya, kalau ini masih kurang panjang, adik-adik bisa menambahkan sendiri ya, nanti di sisi sebelah sini atau sisi satunya lagi. Kemudian kita buat lidah apinya. Untuk lidah api ini adik-adik bebas berkreasi untuk model apa aja. Sekarang kita gunting ya. Sudah jadi adik-adik. Kalau sudah begini, adik-adik tinggal mewarnai. Boleh pakai pensil warna, spidol, ataupun krayon kalau adik-adik punya krayon di rumah. Nah, gimana adik-adik? Udah jadi belum lidah apinya? Kalau punya adik-adik udah jadi, lidah api ini kita tempelkan di ikat kepala yang tadi sudah kita buat ya. Yeay, ikat kepala kita sudah jadi nih adik-adik. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini sudah selesai. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Kita nyanyi lagu Ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Adik-adik bisa kan semua? Oke deh kalau gitu. Yuk kita nyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kak Ines. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung bahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung bahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di
Adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu bersama-sama. Adik-adik tetap mengingat ya, bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kita, Roh Kudus yang menolong kita. Dan Roh Kudus juga yang membuat kita berani untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih kami boleh mengingat peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun atas diri para murid-Mu. Dan tolonglah kami Bapa supaya kami juga boleh semakin menyadari bahwa Roh Kudus juga ada di dalam diri kami. Dan tolonglah kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami tetap memohon Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tetap semangat ya. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Ingat, Roh Kudus ada di dalam hati kita dan kita harus tetap bersemangat menjalani kehidupan. Sampai jumpa lagi.